kesini itu saya tuh belajar gini, ada beberapa penelitian gitu ya, yang bilang yang pertama orang-orang yang menganggap hidup itu harus work-life balance itu malah lebih stres di tempat kerja, stres juga di rumah. Oh, gitu. lebih stres malah. Lebih stres. Karena Ya, apa? gitu. Menarik nih ya. Jadi beberapa orang menganggap bahwa kerja itu bukan bagian dari hidup gitu. Kerja itu bukan bagian dari hidup. Iya, Iya. benar. Ini seperti teman-teman ini kelihatannya sih merasa gitu. Nah, ini kerja ini bukan bagian dari hidupku gitu. Iya. Nah, ini kalau ini teman yang nonton, ada teman yang nonton udah tahu ini. Oke, work life harmony gitu kan. Tips praktisnya apa, Bro? Untuk memulai memulai perjalanan membuat hidupnya work life harmony. Wah, Apa tips praktisnya? Iya. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judul podcastnya, Kesehatan Mental Mulu. Tentu podcast ini membicarakan tentang kesehatan mental, ya sesuai dengan judulnya ya. Judulnya itu sebenarnya ngingetin orang buat ingat tentang kesehatan mentalnya. Jadi ketika kamu mungkin baru nongkrong sama temenmu ngobrol apa, ngomong apa, terus kamu nyeletuk, kesehatan mentalmu loh. Nah, gitu ya maksud judul podcastnya, karena masih banyak orang yang bingung, ini maksudnya gimana sih kok judulnya kesehatan mentalmu loh. Nah, itu tadi saya jelasin ya. Sehingga setiap episodenya saya akan ngajak teman-teman, psikolog, psikiater, profesional di bidang kesehatan mental, di bidang psikiatri, di bidang psikologi untuk membicarakan tema-tema terkait itu semua. Dan tema kali ini saya yakin banyak orang relate dengan tema kali ini. Kenapa? Karena tema kali ini kita bicara tentang, ya kalau menggunakan istilah yang selama ini common ya, yang selama ini dibicarakan adalah work-life balance. Banyak orang punya masalah, mungkin termasuk kamu juga punya masalah, gimana ya menjaga kewarasan, menjaga kesehatan mental, tapi perlu seimbang ini antara kerja dengan hidup personal, karena seringkali kan tidak seimbang ya. Seringkali yang terjadi stres kerja, terlalu banyak kerjanya, sehingga melupakan sisi hidup personalnya. Dan untuk membahas tema tersebut, saya mengajak satu ahli, teman saya ya, karena saya nggak ahli di bidang ini. Seperti penampilannya aja sudah kelihatan bedanya. Kelihatannya dia lebih profesional ngomongin tentang work-life balance. Namanya Adang Ada. Halo, Adang Ada. Siap, Mas Haji. Ternyata teman saya. Ternyata teman lama saya. Kita ketemu pertama itu 2014 ya? Oh, pertamanya 2010-an, 2011. 2011. Sebelum eventnya sama Lex itu? Lex. Oh, pernah ketemu juga sebelum itu? Lama banget tuh berarti, Bro ya. Terus lama nggak ketemu, mungkin lihat di sosial media dan sebagainya. Kita ini kan di sosial media kan memang kan. Zaman itu Facebook berarti, Bro? Oh iya, masih Facebook. Dari Aji Silarus. Aji Silarus, iya. Dulu ya. Iya, dulu pakai nama Aji Silarus ya, saya masih nickname ya. Ya mungkin udah lupa kali, apa itu Aji Silarus? Masih ingat lah. Masih ingat ya. Tapi long story short, sekarang ini kamu menekuni bidang psikologi industri organisasi ya. Dan spesifiknya ngomongin tentang work-life balance. Dan salah satu work-life balance, work-life harmony tadi. Iya, nanti kita akan bicara ini. Dikoreksi guys, karena ternyata lebih tepatnya di zaman sekarang itu work-life harmony. Iya. Dan ini buku terbaru. Buku terbaru. Buat teman-teman yang berminat, judulnya menarik sekali ya. The Courageous Professional. Navigasi pola pikir untuk karir yang tak tergantikan di era disrupsi. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan work-life harmoni ya, bukan balance ya. Gimana? Work-life balance dan work-life harmony. Bedanya apa, Bro? Jadi kalau work-life balance itu, kita dulu saya belajar juga tuh tentang work-life balance tuh ya. Jadi ada will of life, ada area-area kehidupan gitu kan. Ada area karir, area rumah tangga, terus spirituality, kontribusi segala macam. Sosial gitu kan, keuangan gitu. Dan kalau di work-life balance itu semuanya itu perlu seimbang gitu ya, waktunya segala macam gitu. Nah,
kesini itu saya tuh belajar gini, ada beberapa penelitian gitu ya, yang bilang yang pertama orang-orang yang menganggap hidup itu harus work-life balance itu malah lebih stres di tempat kerja, stres juga di rumah. Oh, gitu. lebih stres malah. Lebih stres. Karena apa? Gitu, menarik nih ya. Yeah. Jadi mereka merasa akhirnya karena merasa harus balance itu, jadi salah satunya kan jadi seperti menuntut gitu kan. Jadi lagi kerja kelamaan dikit nih, misalnya lembur dikit atau saya mau all out untuk karir atau kerja gitu ya. Itu muncul feeling guilty kan. Nah, feeling guilty masuk dia ke rumah. Ke rumah itu karena feeling guilty-nya inilah maka pengasuhannya jadi pengasuhan guilty gitu. Apa itu pengasuhan guilty kan? Akhirnya pengasuhannya adalah pengasuhan yang membolehkan semua gitu kan, tidak mindfulness dia di rumahnya gitu kan, karena merasa bersalah. Ini adalah pembayaran saya gitu. Karena sudah mengorbankan sisi personal, karena sudah berlebihan profesional kerjanya. Gitu. Nah, sedangkan work-life harmony itu ngomongin yang sering Mas Aji bilang, tentang mindfulness saja gitu. Jadi kalau lagi kerja, ya udah kerja gitu ya. Kalau lagi di rumah, ya sudah di rumah gitu. Jadi tidak ini maaf aku potong ya, ini kan obrolan nyantai aja. Jadi kalau work-life balance, kayak ada asumsi bahwa work, let's say 5 jam, so life mesti 5 jam. Atau work mesti 9 to 5 berarti berapa? 8 jam. 8 jam. Maka life-nya mesti 8 jam juga. 8 jam. Kurang lebih lah, balance kan. Ya, balance itu ya. Asumsinya gitu ya. Karena kalau sedikit aja lebih, terus ada rasa bersalah. Iya, feeling guilty nanti dia. Keluarnya ya. Iya. Sedangkan work-life harmony, ya tidak mengejar keseimbangan waktu, tapi lebih ke keselarasan aja. Keselarasan aja. Ya, keselarasan itu filosofi lebih dalamnya itu begini. Beberapa orang menganggap bahwa kerja itu bukan bagian dari hidup gitu. Kerja itu bukan bagian dari hidup. Iya, benar. Ini seperti teman-teman ini kelihatannya sih merasa gitu. Ini kerja ini bukan bagian dari hidupku gitu. Iya. Karena gini ya, kerja yang bukan bagian dari hidup itu adalah kerja yang kita anggap bahwa kerja ini adalah sebuah hukuman gitu. Sehingga nggak ngenakin lah gitu ya. Nggak ngenakin lah, sehingga ketika kerja itu rasanya tertekan aja. Karena ini bagian dari hukuman. Habis itu mindsetnya apa? Ketika kerja itu adalah hukuman gitu ya. Ketika hari Jumat, maka dia merasa bebas gitu. Ketika hari Minggu kemarin nih, itu merasa aduh kan gitu. Ada juga yang cerita gini bro, merasa kayak zombie. Jadi jadi Senin sampai Jumat itu pucat bro. Pucat itu. Senin pagi atau Minggu malam lah, itu udah mulai pucat itu. Minggu malam pucat kan. Terus Jumat sampai siang itu pucat, tapi cuma sore darah sudah mengalir bro, udah segar bro. Karena sudah menyambut weekend. Kan? Sabtu pagi itu bisa lebih giat bangun pagi dibandingkan hari-hari biasa. Sabtu pagi untuk mungkin olahraga dan sebagainya lebih giat gitu. Ya itu tadi ya, karena menganggap itu stres gitu ya. Iya, kerja itu stres, kerja itu bukan bagian dari kehidupan. Kerja itu adalah yang harus saya lakukan gitu. Tapi kalau work life harmony itu adalah kerja itu adalah bagian dari kehidupan, begitupun di rumah, begitupun di sosial, di life-nya juga. Gitu. Itu bagian dari kehidupan. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kerja itu adalah bagian dari kehidupan, maka orang-orang yang udah sampai level ini ya, gitu adalah menganggap ya kerja adalah refreshing juga bisa gitu ya. Stres pasti, tapi dia anggap bahwa ini adalah bagian dari refreshing saya gitu, karena saya pengen melepaskan, pengen berkarya gitu kan, hasratnya tuh ya, pengen berkontribusi segala macam gitu. Ketika di rumah karena harmoni tadi ya sama, saya pengen juga dekat sama anak, main sama anak segala macam gitu. Sehingga work life harmony prinsip dasarnya itu tadi ya, bahwa segala sesuatunya itu jadi satu bagian kehidupan aja. Nggak terpisah-pisah gitu. Jadi kalau harmoni ya berarti antara kerja sama rumah, sama istirahat, sama sosial, sama apalagi itu spiritual segala macam gitu ya. Itu sama gitu. Samanya tuh kalau spiritual kan berarti gini. Emangnya kerja
nggak spiritual ya. Iya, benar. Bukan bagian dari ibadah ya. Padahal bagian. Padahal dia bagian dari ibadah gitu. Sehingga jadi kalau orang yang work life balance ya merasa bahwa sholatnya misalnya atau ibadahnya jadi merasa ketinggalan gitu ya karena kerja gitu ya. Ya kenapa enggak tadi ya kerja juga kan bagian dari ibadah. Kerja juga kan bagian dari sosial gitu ya. Hubungan dengan orang gitu. Kontribusi gitu kan, dampak gitu. Oke. Nah, ini kalau ini teman yang nonton udah tahu ini. Oke, work life harmony gitu kan. Tips praktisnya apa, Bro? Untuk memulai perjalanan membuat hidupnya work life harmony. Wah, apa tips praktisnya? Iya. Yang pertama adalah anggap dulu bahwa kita ini hidup satu ya. Dan satu bagian. Kehidupan kita ini adalah satu bagian. Bagian-bagian dari kehidupan ini adalah bekerja, berkeluarga, berinteraksi sosial, beribadah, berdampak, segala macam tuh. Jadi ini bagian-bagian dari kehidupan. Kenapa saya bilang nggak bisa balance? Karena agak mustahil ya kalau kita mau ngomongin balance ya. Apalagi zaman sekarang. Agak mustahilnya gini, ketika kita mau ngejar karir gitu. Ketika ngejar karir berarti waktu dengan keluarga berkurang kan gitu. Balance nggak bisa gitu. Ketika orang mau waktu dengan keluarga lebih banyak, uang sedikit kan gitu. Kan. Dan lain sebagainya gitu. Kalau kita mau filosofinya balance gitu. Tapi kalau harmoni ya sudah, misalnya saya saat ini mau ngejar karir gitu. Begitu saya ada di kantor gitu ya atau saya bekerja, mindfulness saja, kerja maksimal effort gitu kan segala macam. Begitu sama anak ya, yang kedua nih jadinya adalah mindfulness di setiap area kehidupan kita itu. Itu berarti satu tips awalnya gitu. Tips awal. Jadi harus nganggap bahwa ini adalah bagian dari kehidupan gitu. Tips selanjutnya adakah setelah itu? Mungkin? Nah, kalau udah punya mindset itu, habis itu belajar mindfulness di setiap area. Jadi ini bukan hal yang mudah ini. Jadi nggak praktis juga gitu. Karena ujiannya selalu terjadi kan, selalu ada gitu. Jadi belajar mindfulness, misalnya ketika kerja ya udah kerja gitu ya. Nggak mudah memang. Lagi kerja anak sakit misalnya. Lagi kerja orang tua sakit misalnya, atau lagi kerja udah mikirin hal yang lain gitu, liburan atau apapun gitu ya. Nah, ini yang perlu kita berlatih karena nggak mudah. Kalau Mas Haji kan nganggap bahwa mindfulness itu kan nggak serta-merta tiba-tiba langsung mindfulness kan, itu perlu proses, ada otot yang dilatih, otot dalam pikiran yang perlu dilatih untuk mindfulness ya. Ya, itu untuk ini ya, work life harmony ya. Ya, work life harmony. Saya juga jadi ingat ada satu teori four burners kalau nggak salah. 4 kompor. Iya. Apa namanya? 4 kompor. 4 kompor. Nah, itu tadi kalau wheel of life kan ada banyak itu. Nah, si four burners ini ada 4 dia. Keuangan, keluarga, apa ya? Ya, dua lainnya apa gitu kalau dia. Dan benar katamu bahwa kalau misal kita nyalain lebih besar apinya, api keluarganya gitu. Ya nggak bisa kalau terus keuangannya juga nyala besar gitu kan. Pasti ada yang dikorbankan. Nah, salah satu inti dari four burners itu adalah nggak mungkin 4 kompor ini nyala semua, besar semua, nggak mungkin. Betul. Sehingga harus ada kesadaran bahwa ketika ada yang besar satu, maka yang lainnya pun juga ada yang dikorbankan. Apakah itu berarti terkait dengan keberanian juga ya? Ya, jadi kalau balance kecil semua nanti itu. Iya kan, nggak bisa maksimal semua ya bro ya? Nggak bisa maksimal semua. Artinya kalau misalnya kita mau kerja gitu kan, terus mau sehat juga. Ya berarti kan teman bisa ketinggalan. Iya. Jadi memang mau family. Iya, makanya intinya itu mesti harus ada yang dikorbankan. Iya. Kalau bahasanya dikorbankan ya. Iya, iya kan.
Nah, itu kan berarti perlu keberanian. Nah, ini jembatan ke sini. Oke ya, hostnya oke ya. Hostnya oke nih ya. Top. Top ya. Courageous, profesional. Ini kan berarti profesional yang berani gitu kan. Iya, betul. Premis buku ini apa? Kamu nulis buku ini awalnya karena keresahan apa? Biasanya kan orang nulis buku kan karena ada keresahan gitu. Apa? Boleh tahu? Jadi awalnya itu adalah ini dari sesi coaching, training, segala macam bla 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 gitu ya. Lalu ngobrol sama ketika eksekutif coaching itu kan ngomong sama petinggi di organisasi kan. Jadi mereka itu ketika mereka bekerja dan ada di top level itu yang mereka lakukan itu bukan jadi orang yang mediocre dan bukan jadi orang yang hanya kompeten tapi nggak punya keberanian untuk let's say misalnya lakukan inovasi, berkonflik gitu kan, berdebat, terus menyatakan hak gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi perlu orang-orang yang berani gitu ya untuk sampai di top level itu. Gitu. Oke. Nah sehingga lahirlah buku ini, Courageous Professional. Di Courageous Professional ini juga ada bagian yang kita bahas tadi, bagian di sustainability namanya, ya ngomongin tadi tentang work life harmony tadi itu. Oke, sustain ya. Iya, sustain. Jadi kita ngomongin kalau di sini kita perlu berkarir, politik kantor nggak boleh buta-buta amat gitu ya, perlu punya mentor, perlu punya sponsor gitu kan. Perlu punya mindset yang terbuka, bukan yang tertutup gitu kan. Terus kerja perlu tuntas segala macam, perlu asertif tuh, berani untuk asertif gitu ya. Berani salah gitu kan, berani mau salah gitu ya. Dan untuk jangka panjangnya adalah ya mereka orang-orang ini perlu menjaga kesehatannya yang lebih panjang. Gitu. Panjang, iya. Ya. Nah dalam kantor ya, terutama tadi kayak politik kantor, itu kan ada kan. Nah, pasti. Berarti kan bukan hanya bicara tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang di kantor kan, bro. Nah, harmoni, work life harmony, itu juga bisa dipahami bahwa harmoni di dalam kerja, di dunia kerja. Yang sering muncul masalah masalah yang sering diobrolin oleh orang kantor sekarang ini adalah generation gap. Generation gap. Okay. Sehingga salah satunya ini terkait komunikasi, gimana sih berkomunikasi antar generasi. Gen Z ketemu Gen X ya, milenial ya. Apalagi kalau ada boomers juga di situ. Gimana sebaiknya komunikasi antar generasi ini, bro? Kita kan milenial, bro. Iya, kita milenial. Milenial itu generasi sandwich. Maksudnya tengah. Kita bisa menjadi jembatan antara yang X ya lebih tua dengan yang Gen Z. Ya, kamu merasa bisa ngikutin Gen Z? Atau di tim saya Gen Z. Ini Gen Z semua, iya. Merasa saya ngikutin nggak? Ya kan perlu ada ini ya. Ya sering terjadi masalah dalam perusahaan, dalam kantor itu. Ya, cara komunikasi itu berbeda. Bahkan sebelum ke situ aku jadi ini tiba-tiba muncul aja ingat. Gen Z, itu coba timmu ini ya, bro. Kalau diminta buat bikin story, bikin video untuk sosial media, itu dia bisa ngangkat handphone, langsung record dan langsung ngomong, bro. Sedangkan generasi milenial, kita ada istilah millennial pause, yang berarti adalah kalau kita bikin video, ngangkat kamera handphone, pasti pause dulu, diem dulu. Mau ngomong apa gitu? Iya kan? Kalau Gen Z dimanapun kapanpun dia mengangkat kameranya dan langsung ngomong aja. Iya. Ya, kita susah, bro. Seperti podcast gini kan kita juga bingung. Ini mau ngomong apa sih? Oke, balik ke tadi. Cara komunikasinya gimana dalam kantor? Nah, kalau di kantor itu, jadi masalah generation gap ini, jadi waktu saya kuliah dulu itu memang udah masalah klasik dari sejak dulu gitu. Oh gitu. Jadi penelitiannya memang banyak tuh. Udah lama ya. Sebelum ada Gen Z, padahal. Sebelum ada Gen Z, dulu ada generation gap antara milenial dengan Gen X dengan
boomers gitu kan. Habis itu ada Gen X dengan boomers dengan tradisional gitu. Itu problem memang gitu. Ya ada lagunya Limp Bizkit tau nggak? Limp Bizkit tahu kan? Generation X. Gitu. Iya. Itu sebenarnya protes milenial kepada boomers. Iya, benar. Kan? Dan sekarang ini juga teman-teman Gen Z mungkin punya lagu sendiri yang protes terhadap milenial terhadap Gen X gitu. Jadi penelitiannya udah lama. Jadi generation gap kalau di psikologi industri organisasi ya. Yang sekarang muncul lagi itu karena ini zamannya memang zamannya generasi Z gitu ya. Generasi Z. So ke depan itu kan memang Z inilah yang akan memimpin gitu. Oh iya. Itu yang pertama. Iya sih. Kan memang pasti bergulir ya waktu pasti bergulir kan. Jadi 2045 itu Gen Z inilah yang nanti akan menguasai dunia. Menguasai dunia lah. Gitu. Kalau Gen Z-nya selamat. Gitu. Oh. Iya. Perlu tangguh ya. Perlu tangguh gitu ya. So, kalau dari teori-teori itu selalu bilang adalah ya memang kedua-dua atau semua generasi ini perlu punya satu mengambil tanggung jawab pribadi dulu bahwa saya ketika bekerja saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu dulu nih. Basic banget ya. Sehingga kan kalau bekerja ini kan rasanya nih ya, kalau kerja itu hanya mengerjakan sesuatu yang ada di depan kita, di laptop kita, kerja itu gampang banget gitu. Ya, yang menjadi challenge di kerjaan itu kan karena ada orang lain di tempat kerja yang itu beda-beda generasinya gitu. Iya. Ya, jadi kalau di buku ini saya bilangnya gini, ada prinsip 100/0 gitu ya. 100/0. 100/0. Ini ngomongin tanggung jawab nih. Iya. Jadi kalau beberapa orang itu menganggap bahwa kerja itu ya 50-50, gue melakukan pekerjaannya gue gitu kan. You do your job gitu kan. So kita melakukan sama-sama gitu kan. Kalau di 100/0 ini pekerjaan saya, tanggung jawab saya. So kalau ada orang lain yang berkaitan dengan pekerjaan saya, maka ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab saya gitu. Sehingga berkomunikasi dengan orang-orang ini yang dari berbagai generasi. Kita ngomongin generasi dulu nih ya. Generasi itu adalah bagian dari apa yang perlu saya lakukan kan gitu. Iya, benar. Nah, sehingga kalau masing-masing orang itu punya prinsipnya begini adalah dia akan saling menyesuaikan dengan orang yang diajak ngobrol gitu. Karena itu tanggung jawab dia. Jadi kalau misalnya Gen Z ketemu dengan Gen X yang dianggap kolot gitu kan, kaku gitu kan, maka tugasnya Gen Z adalah pertanyaan jadi gini ya, oke, ini pekerjaan harus selesai. Oke. Ya. So saya perlu mempersuasi nih si Gen X ini untuk selesai bisa menerima kan gitu kan. Ya, berkomunikasi yang bagus sehingga dia upgrade diri dong gitu. Benar. Dan mau terbuka dengan situasi mungkin yang dianggap kurang nyaman ketika berkomunikasi dengan Gen X. Nah, yang terjadi adalah 50-50 gitu kan. Saya udah melakukan ini ya Bapak harusnya 50. Nah, jadi harusnya kan. Dia nuntut orang lain untuk berubah kan. Kan harusnya atasan itu bisa mengayomi bawahan. Atasan harusnya bisa komunikasi, atasan harusnya jadi dia punya asumsi orang idealize gitu semuanya kan. Dari sisi Gen Z yang ngelihat atasan. Nah, dari sisi atasan nih, milenial atau dengan Gen Z yang punya tim gitu ya. X yang punya tim Gen Z sama juga gitu. Jadi harus seperti itu juga kan? Harus seperti itu juga. Ini tanggung jawab saya. Berarti saya perlu memastikan Gen Z ini bisa memahami apa yang saya inginkan gitu ya, apa yang saya mau, komunikasinya segala macam, terbuka juga dengan apa yang ada dalam pikirannya Gen Z. Ya, sehingga ya akhirnya dua-duanya kan ketemu gitu. Benar. Bukan Gen Z yang menganggap bahwa atasannya toksik,
bukan Gen X atau milenial yang menganggap bahwa Gen Z keras kepala gitu atau ini bawaannya toksik ini ya. Kan kalau berarti kan kalau dari Gen X yang biasanya jadi bosnya gitu kan, berarti kan ada kewajiban untuk memimpin kan. Benar. Nah, ketika dia punya kewajiban untuk memimpin, berarti dia punya sebuah kuasa untuk mempengaruhi timnya kan, dengan cara timnya gitu kan, bukan dengan cara saya. Iya. Jadi ada perlu pondasinya adalah itu ya. Pondasinya itu dulu. Kesadaran dan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Tanggung jawab bersama. Jadi orang-orang ngambil tanggung jawab masing-masing. Sehingga komunikasinya menjadi lebih berbeda dibandingkan dengan kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu ya. Kan Gen X kan jadi punya idealize-nya Gen Z juga kan? Iya. Gen Z itu kan harusnya tangguh. Harusnya dia inisiatif. Harusnya gitu kan. Pertanyaannya kan gini, sudah belum melatih anak buahmu yang Gen Z itu untuk punya inisiatif, untuk bisa inovasi, untuk mau ngomong gitu kan? Nggak dilakukan juga kan? Iya, jadi masing-masing berada di pihaknya sendiri ya gitu. Nggak mau mengerti yang lain. Itu ini ya. Habis itu baru teknis lah. Teknis itu lebih kepada teori-teori komunikasi ya. Teori komunikasi, terus misalnya sering makan bareng, ada outing bareng, kerja bareng gitu kan, untuk melatih bonding, komunikasi segala macam. Ya. Jadi ini bukan hanya salahnya Gen Z, tapi ini juga tanggung jawabnya salahnya generasi X juga kan. Jangan ngomong salah kali. Salah semua. Iya kan? Iya, begitu ya. Karena ada yang bilang kok semuanya kok salahnya Gen Z sih gitu kan. Kok Gen Z selalu dibilang generasi strawberry, generasi lemah gitu. Padahal kan enggak kan. Ini kan sisi yang sebaliknya. Betul. Generasi yang lebih tua daripada Gen Z itu pun juga perlu berbenah gitu kan. Betul. Perlu menyesuaikan juga. Ini saya pro Gen Z nih. Oke, sip ya. Memihak Gen Z nih. Biar adil loh, biar adil. Ya. Jadi pokoknya ambil tanggung jawab lah semua. Ambil tanggung jawab. Ya. Bukan salahnya Gen Z, bukan juga salahnya Gen X atau milenial yang lebih tua gitu kan, generasi tua gitu. Tapi semua orang perlu ambil tanggung jawab ketika dia masuk di sebuah perusahaan organisasi, bekerja, tanggung jawab gitu. Termasuk adalah bagian-bagian dari sosialnya ini yang dia perlu tanggung jawab kan gitu. Oke, tanggung jawab ya. Banyak dalam pekerjaan itu bilangnya gini, profesional di kerjaan itu sebaiknya, bahkan ada yang bilang diharuskan gitu, jangan pakai perasaan. Kalau kerja itu jangan pakai perasaan, ya kan? Menurutmu gimana? Karena gini, kalau ketika kita sudah melibatkan perasaan, pakai emosional, itu malah nggak asik gitu. Pekerjaannya jadi gampang baper gitu kan. Gimana mengelola perasaan biar sukses di pekerjaan, bro? So, kita definisikan dulu apa itu perasaan. Apa itu perasaan? Iya. Perasaan ini kan area di psikologi kita yang sifatnya satu dia tidak permanen, rasa gitu kan. Dan semua yang kita lakukan itu digerakkan itu semuanya oleh perasaan. So, perasaan ini ada marah, ada benci, ada sebel, ada baper. Tapi ada juga sabar, misalnya terus berkelimpahan, terus bersyukur, gembira, segala macam gitu ya. So mungkin tepatnya bukan jangan terlalu terbawa perasaan, tapi mengelola perasaan yang tepat dalam konteks yang tepat di organisasi. Gitu. Sehingga misalnya gini, kalau ada misalnya pekerjaan yang tidak selesai gitu kan, tidak selesai atau belum selesai. Kalau misalnya kita ngomongin logik saja gitu ya, maka jam 5 nih selesai nggak selesai kumpulkan kan gitu, atau pulang gitu. Lalu muncullah perasaan tanggung jawab, gitu kan? Berarti oke, kerjaan ini belum selesai dan saya perlu menyelesaikannya. Selesaikan dulu, selesaikan dulu, itu perasaan juga. Nah, perasaan yang lain adalah perasaan misalnya personal, itu perasaan dengan
orang gitu Orang ya. lain. Maka kan berarti ada dua sisi ya. Iya. Ada yang kita anggap ya positif, kita anggap negatif gitu ya. Positif negatif itu nanti tergantung dari outcome. Bukan jenis perasaannya. So nanti kesel atau marah itu bisa positif, bisa positif negatif. dia, bisa negatif dia, tergantung outcome gitu. So misalnya kalau kita ada konflik dengan rekan kerja, rekan kerja, perasaan yang dianggap positif apa? Sabar, terus menerima, gitu kan. Nggak usah baper, gitu kan. Nah pertanyaannya, perasaan ini membawa kita ke outcome yang lebih baik atau enggak gitu. Karena jangan-jangan ketika kita konflik, kita sabar, nggak baper, dan lain sebagainya, itu malah outcome kita tidak tercapai karena jadi negatif gitu, karena si orang yang membuat bertingkah laku tadi itu melakukan itu terus. Dan kalau orang baik di kantor itu kan banyak yang dibully malah gitu ya, kasih kerjaan banyak segala macam gitu ya, idenya diabaikan segala macam gitu. Jangan-jangan memang di situ harus marah gitu, harus konflik. Nah kalau di sini adalah keberanian untuk berkonflik gitu. Itu kan perasaan juga. Jadi menempatkan perasaan itu dalam konteks yang tepat gitu. Yang sering terjadi adalah kan gini. Saya mau di kerjaan nggak mau drama deh gitu ya, mendingan gue menghindar aja deh gitu ya. Tapi dengan dia menghindar, akhirnya outcome nggak tercapai kan gitu. Jadi karena negatif ya negatif gitu. Jadi mendingan untuk orang-orang seperti ini nih ya, dengan kriteria tertentu misalnya yang kita anggap cukup toksik, maka mestinya ya kalau mau outcome-nya segera tercapai, maka berkonflik saja gitu. Iya kan gitu ya. Ada momen-momen yang memang kita perlu berkonflik ya. Ada momen-momen yang kita perlu berkonflik gitu. Nah, habis itu kan kita perlu paham semua ini kan perasaan ya. Perasaan nanti kan driving behavior kan, dan every behavior, every decision akan ada consequences kan gitu. Kan kita perlu paham itu aja. Nah, seringkali kan kita mau keputusannya, perilakunya, tapi nggak mau konsekuensinya kan. Misalnya gini, gue mau udah ngalah tetap aja gitu ya. Dia ngomongin gue, dia ngegencet gue segala macam gitu kan. Kan itu kan adalah konsekuensi dari ada perasaan yang harusnya muncul, yaitu berani untuk berkonflik, nggak diambil gitu. Nggak dilakukan. Pun kalau misalnya kita berkonflik, ya udah terima bahwa orang ini nggak jadi teman kita lagi. Konsekuensi ya. Konsekuensi gitu. Ini ada kaitannya dengan ini nggak bro? Mindset. Kan kalau tadi kan ngomongin perasaan ya, kita bicara tentang mind, tentang pikiran. Gimana dengan mindset? Dan mungkin gini ya, karena kamu sekarang ini kan memang lebih fokus ke dunia corporate ya. Apa masalah terkait mindset yang sekarang ini akhir-akhir ini terjadi dalam dunia kerja? Kalau mendefinisikan mindset lagi dulu. Oke. Mindset ini kan semacam kebiasaan, cara berpikir, merasa, dan bertindak ya. Karena ini adalah sebuah kebiasaan, maka ini terbentuk dari masa lalu. Masa lalu ya. Jadi, terpola ya jadi. Ya terpola gitu ya. Ngubah mindset sama dengan ya mengubah kebiasaan ya. Dan itu kita tahu kalau ngubah mindset itu bukan perkara yang mudah. Itu perkara yang kita kalau di di istilah komputer itu adalah ngomongin software nih. Ya, software ini adalah perkara yang cukup panjang gitu ya. Lalu yang perlu diupdate terus gitu. Jadi mindsetnya perlu diupdate terus gitu. So kayaknya sih ya. Gue yakin banget nih di zaman sekarang kerjaan itu ya problem itu awalnya dari mindset semua tuh. Mindset yang seperti apa? Nah, yang pertama mindset yang ketika dia bekerja, mindsetnya itu adalah fixed mindset tuh kalau kata Carol Dweck ya. Fixed mindset, bukan growth mindset. Fixed mindset itu adalah orang-orang yang punya mindsetnya itu tetap ya. Tetapnya itu jadi
kalau misalnya ada sesuatu gitu, ya dia anggap bahwa ya tetap nggak bisa diubah gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Ya udah memang harusnya seperti ini, Ya, udah ya selesai begitu gitu. mau gimana lagi kan gitu ya. Habis itu ada lagi yang growth mindset kan. Yang growth Gimana mindset itu adalah mindset yang bertumbuh gitu. Jadi kalau dia menganggap ada sebuah permasalahan, oke, masalahnya diterima satu, habis itu dia akan punya ini masih bisa diubah nih. Ya, apa yang perlu saya lakukan untuk, nah kan jadinya dia bertumbuh dan berkembang kan. Jadi mindset ini juga ngaruh ke bagaimana cara dia menganggap orang lain atau memandang orang lain gitu ya. Kalau yang fixed mindset kan dia akan menganggap bahwa kalau ngomong kembali ke Gen Z tadi, wah Gen Z mah memang begitu karakternya. Oh, itu fix ya? Itu fix kan jadinya. Ya. Tapi kalau orang yang misalnya growth adalah, oke, Gen Z ini saat ini karakternya begini. Tapi belum tentu besok, belum tentu besok gitu kan. Dan kalau dia growth berarti ngambil tanggung jawab nih kan yang kedua kan. Iya. Nah, apa yang perlu saya lakukan supaya sebagai teman, sebagai supervisor atau manajer supaya Gen Z-nya bisa bertumbuh, berkembang, punya mindset yang bagus segala macam gitu. Oke, itu ya berarti fixed mindset dan growth mindset ya dan, sekarang ini ya. Sekarang ini yang masih growth mindset tuh. Ya perlu diupayakan supaya orang jadi growth mindset ya. Karena banyak masalah orang di dunia kerja sekarang cenderung fix. Cenderungnya fix ya. Ketika fix kan berarti dia turunannya berarti blaming kan gitu kan, nggak mau tanggung jawab. Terus cari aman sendiri gitu kan. Turunan dari fixed mindset. Fixed mindset itu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dan aku rasa ini agak banyak orang relate dan mungkin banyak orang bingung juga dengan hal ini, yaitu tentang lingkungan kerja yang toksik. Ya. Karena kan kalau curhatan di dunia kerja kan, wah lingkungan kerjaku toksik gitu kan. Nah, di kondisi yang gimana sih? Di kondisi kerja yang gimana? Kerjaan itu atau kondisi itu disebut toksik atau gini, lingkungan kerja yang toksik itu sebenarnya yang seperti apa sih, Bro? Lingkungan kerja yang gimana yang kita ini sah gitu menyebut itu toksik gitu. Fix bahwa itu toksik gitu. Ini kita perlu lebih komprehensif dulu membedah situasi. Karena jangan sampai orang yang nonton, wah lingkungan kerjaku toksik gitu, dikit-dikit langsung toksik gitu kan juga bahaya juga dulu ya. Iya. Karena kan gini, yang pertama judgement toksik itu dia lakukan atau dia dapat judgement itu dari apakah orang ini benar-benar sudah do everything dulu di lingkungan kerja itu. Misalnya, jadi ngambil tanggung jawab dulu nih sebagai personal yang ada di dalam dunia kerja gitu. Jangan-jangan ini adalah bagian dari fixed mindset yang digunakan untuk membenarkan karena lingkungan kerja saya toksik, saya boleh tidak perform, tidak betah, tidak memberikan yang terbaik gitu di organisasi. Dan boleh untuk tidak mau beradaptasi kan gitu. Itu bagian dari fixed mindset ya. Itu bagian dari fixed mindset gitu. Iya, perlu hati-hati ya kita perlu hati-hati. Jadi jangan-jangan gitu kan ketika kita ngomong, ada orang-orang yang ngomong, ya ini lingkungan kerja gue toksik gitu, atasan gue toksik banget gitu. Coba dicek gitu ya. Yang pertama nih, kalau dia mau ngambil tanggung jawab sudah belum mengubah cara komunikasi, beradaptasi gitu kan. Terus memberikan hasil yang terbaik dulu gitu kan. Habis itu punya esteem yang cukup untuk kalau misalnya dianggap memang betulan toksik, nanti kita ngomongin ciri-ciri toksiknya ya berarti berani untuk keluar gitu dibandingkan bertahan gitu. Kan lingkungan kerja yang toksik ini gampangnya adalah ketika lingkungan kerja ini membuat self esteem kita hancur berantakan atau kesehatan mental kita itu jadi jelek gitu ya, atau kesehatan fisik kita juga jadi jelek gitu ya. Ngomongin kesehatan mental atau mindset kita jadi jelek itu ngomongin apakah kita ketika bekerja lingkungan kerja kita pun nyaman, bisa jadi nyaman ya, tapi kita jadi ABS misalnya. Asal Bapak senang. Kan itu kan terbentuk dari lingkungan kerja, tapi dianggap bahwa
enggak, gue nggak toksik. Tapi gue kerjanya ABS gitu, gue show up sendiri. Gitu. Iya. Padahal itu toksik. Itu kan, toksik gitu dan ya. dia juga termasuk pelakunya gitu ya. Tapi kalau misalnya lingkungan kerja yang kelihatan benar ketidakadilannya, membuat kita akhirnya meradang gitu ya. Meradang itu apa ya? Ini bahasa milenial. Meradang itu apa ya? Sebel. Ya sebel gitu kan. Jadi ngelihat misalnya orang kerjanya jelek tapi kok dia yang malah dapat apresiasi segala macam gitu kan. Itu toksik. Karena ya dianggap toksik gitu karena sistemnya memungkinkan untuk itu kan gitu. Ya, oke, berarti kalau misal lingkungan kerja ini misalnya ada orang ini kerja di sebuah kantor, di organisasi, dan ternyata ada temennya yang nggak perform tapi ternyata dapat apresiasi bahkan naik jabatan, berarti si orang ini boleh bilang kalau lingkungan kerjaku toksik. Bisa dianggap begitu. Bisa dianggap. Karena kan lingkungan, jadi kalau ngomongin lingkungan itu berarti kan kita akan ngomongin satu ada sistem kerja, betul ya? Berarti itu orang memungkinkan untuk secara performance management system toksik gitu kan, karena tidak sesuai dengan pay for performance misalnya. Yang kedua ada atasan yang dianggap toksik. Ya. Yang ketiga ada teman yang dianggap toksik kan gitu ya. Nah, habis itu baru budaya nih yang dianggap toksik gitu kan. Nah, 4 ini nih dianggapnya. Nah, ini kan macam beda-beda kan gitu ya. Iya, beda-beda. Benar. Jadi nggak bisa bisa jadi satu bagian toksik yang lain nggak toksik ya? Ya, bisa jadi misalnya atasannya kurang support, nggak mau tanggung jawab, hanya nunjuk, ngambil kredit semua ke dirinya sendiri, nggak mau ngembangin bawahan. Itu kan atasan yang toksik gitu kan. Nggak mau tahu segala macam, itu atasan yang toksik. Temen yang ngebully gitu kan, yang tadi itu definisinya lu kerjain ya ngasih gitu. terus gitu kan, tolong ya gitu. Begitu salah kita yang disalahin kan gitu ya. Tapi begitu benar dia yang dapat ini kan gitu ya. Gitu. Nah itu kan kita bisa anggap bahwa itu adalah toksik gitu kan. Ya. Tapi jangan lupa bahwa namanya racun gitu kan. Ini racun. Nah, racun ini itu bisa sangat berbahaya ke tubuh kita. Itu kan tergantung nanti kesehatan kekebalan kita gitu. Kesehatan mental kita segala macam ketika menghadapi hal itu kan gitu ya. Jadi kalau ada teman yang kita anggap toksik, lalu kita langsung judgement dia toksik saja, lalu boleh untuk menarik diri cut off gitu kan, tapi tetap ada di sana gitu kan, means ada keberanian yang tidak dia lakukan, artinya si mental si yang bekerja ini itu problem juga kan gitu ya. Dia fix mindset ya, habis itu ada yang nggak mau dia lakukan, yaitu adalah udah belum asertif kepada teman kerja yang toksik gitu. Satu, yang kedua ngomong asertif juga ke atasan gitu ya. Ya Pak, saya merasa bahwa gini-gini segala macam dengan segala konsekuensinya tuh. Ya, kan semua punya konsekuensi itu ya. Atau misalnya kalau sistem kerjanya enggak oke gitu kan, dan itu ada bertahun-tahun, bersedia nggak dia untuk segera keluar dari situ, ketimbang jadi berani keluar gitu ya, ketimbang di sana nganggep toksik, tahu menggerogoti kesehatan mental, tahu bahwa ini nggak baik, tapi tetap di sana gitu. Means dia juga toksik juga. Iya. Nggak punya. Sehingga itu ya pengaruh dari lingkungan toksik itu terus jadi malah ke dia juga ya. Iya, ini ke dia juga. Akhirnya dia malah resentment, dia jahat sama orang juga. Ya jadinya dia juga menjadi bagian dari toksik itu. Meskipun mungkin juga ada pertimbangan ketika dia memutuskan untuk keluar, mungkin ada pertimbangan keamanan finansial dan sebagainya kan, Bro? Ya, kan? Betul. Ya. Tapi begitu pertimbangan keamanan finansial itu menjadi hal yang
penting buat bukan dia. pembenaran untuk tetap ada di sana, Iya. artinya dia ada keberanian yang dia tidak munculkan gitu. Oh iya, take a risk atau enggak gitu ya. Ya bukan hanya take a risk. Kalau misalnya dia oke, lingkungan ini adalah toksik gitu. Tapi ada kebutuhan saya yang perlu saya penuhi Cukupi, gitu. ya. Kan pertanyaan berikutnya adalah mau nggak satu memperluas jaringan, wawasan, terus skills, kompetensi segala macam yang membuat harga dia di pasaran tenaga kerja itu bagus, orang sangat ingin merekrut, atau ketika dia keluar pun orang itu sangat mudah untuk terima gitu. Oke. Nggak juga dilakukan. Oh Ya kan? iya. Jadi balik lagi ke fixed mindset tadi. Fixed mindset tadi. Okay. Jadi yang tadi keamanan finansialnya itu jangan-jangan itu alasan untuk dia tidak melakukan apa-apa. Tidak gitu. melakukan apa-apa. Paralysis jadinya. Iya. Itu tadi ya penjelasannya, ngomongin lingkungan toksik memang ternyata banyak aspek ya. Sehingga tidak bisa juga terus kita begitu mudah sekali ngejudge ini itu toksik ya. Karena dikit-dikit toksik itu sama bahayanya kalau kita tidak peka bahwa itu toksik. Benar kan? Yeah. Karena ada orang yang nggak peka bahwa lingkungannya toksik, itu bahaya. Bahaya. Tapi kalau dikit-dikit ini toksik, itu toksik, itu juga nggak sehat gitu ya. Ya, karena mungkin itu kalau misalnya dikit-dikit toksik, mungkin itu adalah bukti saya lemah gitu. Iya, fix mindset ya. Fix mindset ya. dan lemah gitu. Oke, thank you bro ya. Thank you Rina obrolannya untuk menutup obrolan ini tadi pertanyaan tentang toksik. Semoga relate buat teman-teman semua. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental, terutama di dunia kerja, work-life harmony. Dan ini buku, buku ini bisa didapatkan di ada, kalau mau cek aja di Instagramnya saya, Adang Adha, @adang_adha, ya. Atau di Instagramnya bettermindcoaching.id. Oh, bettermindcoaching.id. Ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Dah.